Halo, selamat sore sahabat pengayoman. Wah, halo, halo. Selamat sore. Apa kabar sahabat pengayoman semuanya? Selamat datang di live Instagram sharing bareng Yomin kali ini. Pasti kalian sudah sangat menunggu-nunggu episode kali ini karena sharing bareng Yomin episode kali ini adalah episode yang sangat spesial gitu karena kita mendatangkan langsung narasumber dari Biro SDM Setjen Kementerian Hukum dan HAM. Nah, sesuai dengan tema sore hari ini yaitu kupas tuntas penerimaan CPNS tahun 2024, kita akan membahas nih secara langsung kepada narasumber terkait mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang masih ragu atau bingung untuk mendaftar nih CPNS di tahun 2024. Nah, kita bisa langsung nih tanya ke narasumber tersebut. Nah, oke. Nah, aku juga mau infoin bahwa penanya yang terpilih nanti akan mendapatkan saldo e-wallet masing-masing Rp50.000. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan gitu ya, bisa ditanyakan langsung di kolom chat ataupun di kolom pertanyaan gitu. Nah, aku mau disclaimer dulu bahwa sharing bareng Yomin kali ini kita akan fokus di tahap administrasi dulu nih ya teman-teman. Jadi pertanyaannya kalau bisa lebih fokus kepada hal tersebut. Nah, kita akan langsung undang aja narasumber kita. Nunggu aku mau baca-baca ini pertanyaannya. Wah, semangat calon tunas-tunas pengayoman. Semangat, guys. Formasi hukum, tes kesehatan, dan lain-lain. Wah, ini pertanyaannya udah banyak banget yang masuk. Jadi, semenjak promo Instagram ini dibuat gitu ya, sudah ada sekitar 1.500 pertanyaan yang masuk ke Yomin nih yang bertanya mengenai hal-hal teknis gitu ya, ataupun mungkin adalah hal-hal yang masih membingungkan gitu ya terkait pendaftaran CPNS di tahun 2024 ini gitu. Nah, oke, kita masih menunggu narasumber kita. Oke, kita undang lagi narasumber kita. Nah, udah ada yang mapping belum nih kira-kira kalian mau daftar apa? Atau mungkin jangan-jangan udah ada nih Kak, aku udah daftar nih gitu. Tinggal nunggu pengumuman seleksi administrasi. Mungkin juga boleh infoin gitu. Kak, pengumuman tes kesehatan catar kapan ya? Tunggu aja ya sahabat pengayoman, pengumuman resminya. Halo, sahabat pengayoman, sore ini kita udah kedatangan narasumber yang sangat amat-amat spesial. Adalah Mas Teguh Dinata Saputra, perwakilan dari Biro Setjen Kemenkumham. Selamat sore Mas Teguh. Selamat sore Mbak Vira, selamat sore teman-teman semua. Apa kabar nih Mas Teguh nih? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Vira, teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sehat dong. Dan pastinya semangat nih, karena orang-orang yang ikut live Instagram ini adalah orang-orang yang pasti semangat banget mau jadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kepo nih kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan gitu ya untuk bisa menjadi bagian dari Kementerian Hukum dan HAM gitu. Oke, mungkin akan banyak pertanyaan, jadi aku langsung aja nih Mas gitu ya. Mungkin bisa dijelasin Mas, sebenarnya untuk tahun 2024 ini ada berapa sih kebutuhan CPNS yang dibuka di Kementerian Hukum dan HAM? Baik, di tahun 2024 ini Mbak Vira dan teman-teman semua, Kementerian Hukum dan HAM membuka cukup banyak formasi atau kebutuhan untuk penerimaan CPNS.
Dari tahun-tahun sebelumnya, seperti kalau kita lihat di tahun 2023 itu cuma sekitar 1.015 orang. Nah, di tahun 2024 ini kebetulan Alhamdulillah kita dapatkan formasi dari penetapan formasi dari Menpan RB itu sebesar 9.070 orang, Mbak. Yang mana untuk kualifikasi pendidikannya dibagi kepada dua, yang mana untuk formasi untuk kebutuhan jabatan dengan pendidikan SLTA dan untuk kebutuhan jabatan non SLTA. Di situ ada D3 dan S1. Kemudian juga ada beberapa formasi lainnya nanti untuk formasi umum dan formasi khusus, begitu Mbak. Nah, berarti kalau dilihat ada 1:9 ya. Jadi perbedaannya tuh kayak 900 kali lipat dari sebelumnya ya Mas ya. Betul. Jadi peluangnya tuh sangat besar sekali buat teman-teman di luar sana yang mau gitu ya bergabung menjadi keluarga besar Kementerian Hukum dan HAM untuk langsung mendaftar. Nah, untuk mendaftar kira-kira apa aja sih Mas formasi jabatan yang dibuka nih? Mungkin teman-teman butuh diingatkan lagi detailnya seperti apa. Baik, Mbak Fira. Untuk formasi jabatannya itu kita terdiri dari kualifikasi yang pertama itu untuk Magister S2 ya. Itu ada untuk jabatan Widya Iswara ahli pertama. Itu memang dari kenapa S2? Karena memang itu mempersyaratkan jabatan yang harus pendidikan magister begitu. Kemudian untuk yang diploma 4 atau sarjana S1 itu ada kurator keperdataan, kemudian perancang peraturan perundang-undangan, analis SDM aparatur, pemeriksa paten, ahli pertama, pemeriksa desain industri ahli pertama, analis hukum, kemudian ada peranata komputer, analis kebijakan, auditor, penerjemah, dan ada dokter gigi dan dokter, serta yang terakhir itu untuk analis keahlian intelektual. Kemudian untuk diploma 3, kita membuka 3 formasi jabatan. Yang pertama itu asisten apoteker terampil, bidan terampil, dan perawat terampil. Dan untuk SMA sederajat ini juga berbeda dari tahun sebelumnya. Biasanya tahun-tahun sebelumnya cuma penjaga tahanan aja ya. Nah, tahun ini kita juga membuka untuk pemeriksa keimigrasian pemula. Begitu Mbak, untuk rincian formasinya. Wah, jadi sebenarnya tahun ini tuh cukup beragam ya Mas ya. Jadi dari Beragam. sarjana magister gitu ya, S2, lalu ada S1 dan juga SLTA. Jadi kalau misalnya sebelumnya adalah pembuka untuk penjaga tahanan aja gitu ya, saat ini justru ada nih pembukaan baru untuk keimigrasian ya Mas ya. Gitu. Ya, Nah, dan jadi jumlahnya cukup buat besar teman-teman juga. nih Jadi, ya, betul-betul. dan Nah, jumlahnya juga cukup untuk besar. betul. Jadi jumlahnya tuh nggak cuma satu atau dua aja gitu, tapi jumlahnya cukup Ribuan. besar karena memang betul ribuan teman-teman. Jadi memang Kementerian Hukum dan HAM ini butuh talenta-talenta luar biasa yang di luar sana gitu ya untuk bergabung bersama kami. Nah, mungkin untuk detail formasinya apa aja bisa teman-teman cek gitu ya sendiri di pengumumannya ya Mas ya yang Ya. sudah ada gitu. Nah, lalu Mas, kalau boleh tahu nih, di pembukaan CPNS tahun 2024 ini ada kriteria khusus nggak sih Mas? Atau perbedaannya dari tahun lalu gitu mungkin? Ya, untuk tahun ini ada perbedaan memang dari tahun sebelumnya. Yang pertama untuk formasi jenis kebutuhannya ya. Kalau yang tahun lalu itu kita membuka hanya untuk formasi disabilitas, yang untuk formasi khususnya ya, ada formasi disabilitas dan formasi cum laude. Kemudian untuk formasi umum. Kalau di tahun ini kita umum, kemudian untuk formasi khususnya ada putra-putri Kalimantan dan formasi disabilitas. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi poinnya adalah ada formasi umum, ada formasi disabilitas juga ya, karena Kementerian Hukum dan HAM memang cukup concern gitu ya untuk bisa menerima teman-teman yang walaupun ada keterbatasan gitu ya, tapi untuk bisa bekerja sama dengan kita juga ya, Mas. Betul. Dan juga, oh Kita yang memiliki berbeda kesempatan adalah yang sama dengan mereka. betul. Betul, betul. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama gitu ya Mas Betul. ya. Gitu. Dan juga ada putra-putri Kalimantan. Mungkin ini yang membedakan ya Mas ya. Kalau Ya, sebelumnya ada putra-putri Papua ya. Tapi tahun ya, ini yang dibuka adalah putra-putri Kalimantan gitu ya Mas ya. ya. Jadi sesuai dengan keputusan Menteri Pan RB nomor 320 itu Mbak, bahwa memang instansi pusat itu wajib mengalokasikan kebutuhan itu terdiri dari dua. Yang pertama putra-putri Kalimantan dan yang kedua disabilitas. Jadi kami berdasarkan amanat Kepmen
Pan RB tersebut kami membuka dua formasi tersebut, yaitu khusus untuk putra-putri Kalimantan dan untuk disabilitas. Dan untuk formasi putra-putri Kalimantan ini, sekedar informasi, itu adalah formasi untuk penempatan pada unit pusat yang nantinya akan diutamakan untuk berangkat ke IKN. Seperti itu, ketika nanti kita sudah pindah ke IKN, itulah nanti yang akan utama berangkat. Makanya kita ambil dari teman-teman yang ada di Kalimantan. Makanya khusus putra-putri Kalimantan. Seperti itu, Mbak. Oke, nah Mas, berarti kalau yang putra-putri Kalimantan ini nih Mas, adalah orang-orang yang berdomisili di Kalimantan Yes. atau sebenarnya mungkin dia yang lahir di Kalimantan nih Mas? Mungkin itu juga yang masih banyak pertanyaan nih dari netizen. Boleh lahir, boleh domisili ya. Yang penting nanti saat pendaftaran mereka melampirkan fotokopi, bukan fotokopi, scan KTP Kalimantannya. Gitu, bahwa membuktikan Oh memang gitu. mereka adalah berdomisili di Kalimantan, seperti itu. Berbeda dengan Oke, jadi Papua. sebenarnya. Waktu yang dulu kan, untuk formasi khusus Putra Putri Papua itu harus ada surat keterangan ya dari desa atau mungkin dari ketua adat bahwa yang bersangkutan adalah putra putri asli keturunan Papua. Nah, namun untuk yang putra putri Kalimantan cukup hanya dengan KTP Kalimantan saja, Mbak. Begitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya dia itu akta lahirnya Kalimantan, tapi domisilinya saat ini bukan di Kalimantan, itu bisa masuk kategori tersebut atau enggak nih Mas? Nggak bisa, Mbak. Jadi ya dibuktikan dengan KTP Oke. Kalimantan. Itu yang Oke. penekannya nih di situ. Ya, Siap. Nah, jadi sahabat pengayoman yang perlu di-highlight untuk formasi putra-putri Kalimantan adalah mereka yang memiliki bukti KTP yang domisilinya di Kalimantan ya Mas ya. Jadi betul. kalau misalnya teman-teman semua ternyata lahir di Kalimantan gitu ya, akte lahirnya di Kalimantan tapi ternyata domisilinya tidak di Kalimantan, itu belum masuk ke kategori putra-putri Kalimantan. Gitu ya, karena Betul. memang Jadi jangan tujuannya sampai putra-putri. salah. Betul, jangan sampai salah. Jadi, karena ini tujuannya adalah agar putra-putri Kalimantan ini nanti yang disiapkan untuk ke IKN duluan gitu ya, Mas ya. Kurang lebih seperti itu ya Betul, spillnya. betul, Oke, Mbak. Betul. siap. Nah, kita next pertanyaan nih, Mas. Hmm. Pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih cara pendaftaran dari penerimaan calon pegawai negeri sipil di tahun 2024 ini? Untuk cara pendaftaran itu masih sama ya, Mbak, dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu peserta nanti melakukan login di akun SSCSN. Nah, akun SSCSN ini kebetulan pengelolanya adalah BKN. Jadi eh, bukan Kumham nih. Kadang-kadang kan masih ada beberapa teman-teman yang bertanya kenapa akun SCN-nya nggak bisa dibuka begitu kan ya, terus lupa password minta reset ke kami. Nah, mohon maaf teman-teman, kami tidak bisa melakukan itu karena aplikasinya adalah aplikasi BKN. Masih sama sih tata cara pendaftarannya, yaitu dengan memasukkan nick, kemudian membuat user, password, dan seterusnya. Kemudian dan pastikan yang paling penting adalah teman-teman mengunggah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan yang telah kami sampaikan di pengumuman. Jangan sampai salah dokumen-dokumennya, karena itu nanti akan berakibat kepada kelulusan administrasi dari teman-teman sendiri. Begitu, Mbak. Oke, siap Mas. Nah, jadi aku mau ingetin nih sekalian bahwa pendaftaran online itu sudah dimulai per tanggal 20 Agustus sampai 6 September ini. Jadi teman-teman bisa langsung mendaftar di websitenya daftar.sscasn.bkn.go.id gitu ya Mas ya. Nah, nanti sampai tanggal 6 September ini kita akan tunggu nih gitu administrasi dari teman-teman semua untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya. Kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Betul, betul Mbak Vira. Oke, siap. Nah, eh, gimana, apa aja sih Mas sebenarnya syarat-syarat khusus nih atau syarat-syarat yang sebenarnya harus diperhatikan dan dipersiapkan nih oleh sahabat pengayoman yang akan melakukan pendaftaran di CPNS tahun 2024 ini? Ada tips Ya, ya gitu atau mungkin ada skill yang ya, harus diperhatikan gitu? ya. Jadi teman-teman yang berminat untuk mendaftar CPNS di Kementerian Hukum dan HAM, pedomannya cukup satu aja, yaitu pengumuman yang telah kami sampaikan. Di sana kan jelas persyaratannya apa saja. Biasakan teman-teman untuk membaca secara komprehensif apa yang telah disampaikan di pengumuman.
terkait dengan persyaratan seperti dokumen-dokumen yang wajib berwarna ya seperti ijazah, KTP. Nah, itu jangan yang diunggah nanti adalah dokumen yang tidak berwarna, terus misalnya fotokopi seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada dokumen seperti surat pernyataan dan surat lamaran yang memang diwajibkan untuk menandatangani dengan pena bertinta hitam, kemudian juga wajib menggunakan emetre. Nah, itu jangan sampai miss tuh emetre dan tanda tangannya. Jangan sampai lupa mencantumkan dua hal tersebut karena itu sangat krusial sekali terkait dengan tanda tangan dan materai karena emang itu adalah syarat wajib ya Mbak Vira yang harus dilakukan begitu. Kemudian juga kalau misalnya ijazah dan transkrip nilai. Kemudian apabila ada teman-teman yang memang lulusan dari luar negeri, nah itu juga harus tetap menyampaikan surat penyetaraan dari Kemendikbudristek. Kalau tidak ada itu ya berarti tidak sesuai dengan ketentuan yang telah kami tentukan gitu Mbak. Intinya gitu, kalau misalnya teman-teman memperhatikan pengumuman dan mengunggah sesuai dengan yang dipersyaratkan di pengumuman, insya Allah semuanya pasti lolos seleksi administrasi, begitu Mbak. Pokoknya ikro ya Mas, bacalah gitu ya. Mm-mm. Jadi dibaca detail teman-teman semua mengenai apa Nah, aja sih syarat-syarat yang harus dilampirkan gitu ya dalam proses pendaftaran ya, CPNS 2024 ini gitu ya. Jangan sampai salah, fotonya diperhatikan. Kalau memang ketentuannya harus menggunakan imaterai, mungkin harus menggunakan imaterai, mungkin di website yang sudah ditentukan juga gitu ya. Terus mm, tanda tangan, scan dan lainnya itu juga tolong diperhatikan gitu ya Mas ya. Jangan sampai karena masalah administrasi jadinya data semua itu jadi nggak terverifikasi dengan baik gitu ya. Dan itu juga wah, nanti akan merugikan teman-teman semua kan pastinya gitu. Jadi jangan lupa dicek lagi poin per poin pendaftaran dan persyaratannya apa aja gitu ya. Jadi jangan sampai salah gitu ya Mas ya. Nah, Mas Teguh kalau boleh di-spill nih, sampai sekarang kira-kira udah ada berapa sih yang mendaftar di jadi CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2044 ini? ya 2024 ini. boleh Mbak. Jadi memang trennya tuh alhamdulillah ya Kementerian Hukum dan HAM ini merupakan salah satu yang menjadi favorit juga dari teman-teman. Kami juga merupakan suatu kebanggaan juga ya bagi kita semua karena animo masyarakat cukup banyak nih untuk pengen bergabung dengan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tadi saya mendapatkan laporan dari teman-teman IT bahwa sampai dengan pukul 8 tadi pagi kami sudah ada sekitar 22.000 pelamar yang telah melakukan submit seperti Luar itu. biasa loh, Tapi tenang 22 Mbak, ribu pelamar 22.000 nih. itu formasinya kan ada 9.000, jadi nggak usah khawatir, itu masih banyak banget kesempatan seperti itu. Dan Eh, memang kayaknya jumlah formasi juga mau sedikit pun yang daftar Kumham tetap banyak sepertinya, tetap semangat teman-teman ini gitu. betul. Karena jumlah formasinya banyak, pasti otomatis pendaftarnya juga banyak gitu ya Mas ya. Jadi jangan pernah patah semangat gitu ya, jangan pernah ragu, daftar dulu aja, mulai dulu aja gitu, yakin dulu ya Mas ya, gitu, untuk mulai mendaftar gitu. Nah, selama Ya. proses pendaftaran atau selama proses seleksi ini Mas, ada nggak sih helpdesk atau call center nih dari Biro SDM Setjen yang bisa digunakan gitu ya atau bisa disampaikan oleh teman-teman jika ada pertanyaan atau mungkin ada keluhan atau hal-hal lain mungkin ada nggak Mas call center atau helpdesk-nya? Ada Mbak, jadi kami di Biro SDM Setjen juga telah membentuk tim helpdesk ya. Jadi nanti terkait dengan pertanyaan atau misalnya ada hal-hal yang masih teman-teman ragu, nah pastikan teman-teman hanya bertanya kepada sumber-sumber informasi resmi yang telah kami sampaikan di pengumuman. Untuk nomor helpdesk itu ada di 0878 4030 2006. Silakan teman-teman bertanya melalui WA melalui nomor tersebut. Kemudian juga pantau terus informasi terupdate mengenai perkembangan seputar informasi pelaksanaan CPNS 2024 di casn.kemenkumham.go.id.
kemudian pada laman Instagram ya, Kemenkumham RI pastinya, dan juga Biro SDM Sekjen Kumham. Begitu Mbak. Jadi pastikan teman-teman hanya mendapatkan informasi resmi dari kami gitu. Karena terkadang dalam penerimaan seperti ini banyak oknum-oknum di luar sana yang memanfaatkan situasi ya, yang memberikan informasi-informasi yang barangkali kurang tepat. Begitu Mbak. Oke, jadi kalau misalnya nih sahabat pengayoman yang sudah siap gitu ya mendaftar Kumham, terus sudah dicek nih poin per poin dari pengumumannya ternyata masih bingung gitu ya, bisa langsung bertanya gitu ya via WhatsApp ke helpdesk yang sudah disiapkan gitu ya di 0878 4030 2006. Jadi aku ulangin lagi nomor WhatsApp-nya di 0878 4030 2006 atau informasi resmi mengenai pengumuman atau informasi lainnya itu harus diupdate atau diinformasikan di casn.kemenkumham.go.id atau di media sosial Instagram kami yaitu di @biro_sdm_sekjen_kumham atau @kemenkumham_ri. Jadi jangan percaya akun-akun lain, jangan percaya hoax atau tawaran-tawaran kanan kiri gitu loh karena semua proses seleksi penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM itu tidak dipungut biaya apapun ya Tidak Mas ya gitu ya. dipungut biaya Jadi dan dilakukan dengan transparan. Betul sekali Mbak. betul semuanya semuanya transparan bahkan bisa dicek sendiri di sistem ya Mas ya Ya, di sistemnya BKN gitu ya Mas ya. Nah betul. Mas ini juga betul. Nah mungkin batas usia nih Mas. Banyak yang nanya juga katanya ada Hmm. perbedaan nih batas Hmm. usia untuk Ya. pelamar CPNS tahun 2024 ini dengan tahun sebelumnya. Emang batas usianya seperti apa sih Mas sebenarnya? Ya, betul Mbak. Jadi, Mbak Vira dan teman-teman, kalau di tahun-tahun sebelumnya kami memang membedakan batas usia pelamar yang terdiri dari dua pada umumnya. Yang pertama, kalau untuk formasi kebutuhan SLTA sederajat itu minimal 18, maksimal 28 tahun biasanya. Dan untuk yang formasi S1, kebutuhan jabatan S1 atau non SLTA itu 35 tahun. Namun di tahun ini memang ada perbedaan sesuai dengan Permen 46 tahun 2024 kita melakukan range yang lebih besar ya Mbak. Kita membuat kesempatan yang lebih besar kepada teman-teman bahwa apapun formasi jabatannya atau apapun kualifikasi pendidikannya baik itu SLTA sederajat ataupun non SLTA sederajat itu batas usianya 35 tahun begitu. Dan 35 tahunnya ini 35 tahun 0 bulan 0 hari ya maksimal pada saat waktu pendaftaran. Jadi kalau udah lewat 1 hari itu artinya sudah lewat 35 tahun walaupun kepalanya masih 35 nih Mbak Vira gitu kan. Tapi tetap udah lewat 35 tahun. Begitu intinya kayak gitu. Oke, nah jadi gitu yang berbeda di tahun ini sebenarnya tuh lebih banyak banget kesempatan ya Mas ya, karena tidak ada tuh perbedaan untuk pelamar SLTA maupun non SLTA gitu. Kalau sebelumnya mungkin pelamar pelamar SLTA dibatasi umurnya gitu ya, lebih singkat gitu ya. Tapi di periode penerimaan CPNS Kumham di tahun 2024 ini kita nggak membuat perbedaan gitu ya Mas ya. Jadi Ya. buat pelamar yang mau memilih formasi CPNS, SLTA maupun non SLTA, batas usianya itu di 18 tahun dan maksimal di usia 35 tahun, 0 hari 0 bulan. Gitu ya Mas ya? Ya, betul. Gitu. Kadang-kadang ada pertanyaan juga nih Mbak, boleh nggak kalau sudah menikah? Boleh aja, nggak ada masalah, silakan aja teman-teman. Yang nggak boleh menikah itu calon taruna, nah itu belum boleh menikah tuh, karena dia harus melakukan pendidikan selama 4 tahun ya. Tapi kalau CPNS monggo aja, nggak apa-apa, tidak ada Oke. Jadi batasan terkait kalau dengan status jadi kalau pernikahan. udah nikah di usia 18 sampai 35 tahun, hayu kita tunggu Nah, ya Mas ya. yuk, monggo. Hayu boleh gitu. Nah, terus ada lagi nih Mas, masalah tinggi badan. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak nih. Tinggi badannya kakak gitu. Nah, untuk tahun ini ada nggak sih Mas aturan-aturan tersendiri mengenai tinggi badan untuk kategori SLTA? Ya,
Tinggi badan ini kebetulan kita hanya menentukan untuk formasi SLTA saja, Mbak. Karena formasi SLTA ini kan yang kita tahu adalah pemeriksa keimigrasian dan penjaga tahanan ya. Memang dibutuhkan postur tubuh yang lebih ideal lah. Kurang lebih seperti itu ya. Maka dan ini juga kemarin ada sedikit perbedaan dari tahun sebelumnya. Untuk yang tahun ini itu tinggi badannya untuk pria minimal 163 cm. Kalau tahun lalu itu 165. Nah, untuk wanita itu minimal 158 cm, sedangkan untuk tahun lalu 160. Jadi kita juga masih membuka kesempatan yang lebih luas kepada teman-teman semua. Kalau tingginya kurang-kurang dikit dari tahun sebelumnya ya, misalnya 164 atau ngepas banget 165 gitu ya, ya monggo sekarang sudah turun jadi 2 cm, masing-masing 2 cm turunnya begitu Mbak. Ada sedikit perubahan. Oke, jadi lagi-lagi ya Mas ya, perbedaan tahun lalu dan tahun ini tuh justru semakin banyak memberikan kesempatan untuk teman-teman Memberikan nih kemudahan yang dan mungkin kesempatan. tahun lalu ada keterbatasan, aduh Kak tingginya kurang nih, aku nggak bisa Ya, nambahin tinggi lagi betul. gitu ya. Tapi sementara tes kemampuan aku mencukupi sebenarnya. Nah, tahun ini adalah jawabannya nih sahabat pengalaman. Kalian bisa kembali mendaftar gitu ya, karena batas tinggi untuk jabatan yang SLTA ya Mas ya itu berkurang gitu ya. Untuk pria saat ini minimumnya itu di 163 cm gitu ya, sedangkan untuk wanita di 158 cm gitu ya Mas ya. Ya, Jadi, betul, Mbak. ayo semangat teman-teman yang mau daftar CPNS Kumham 2024 karena peluangnya itu semakin besar gitu ya. Jadi bukan cuman kuotanya aja yang kita perbanyak gitu ya, tapi juga persyaratannya yang kita longgarkan gitu ya Mas ya untuk beberapa item. Seperti itu gitu ya Mas ya. Betul, tanpa mengurangi maksud dan tujuannya tentunya. Jadi dalam rangka membuka Betul. kesempatan yang lebih luas pada teman-teman begitu, Mbak. Betul. Jadi tinggi badan itu bukan tanpa alasan gitu ya, masih harus ada Betul, ketentuannya gitu. Pasti ada betul. alasan-alasan tertentu kenapa formasi tersebut itu harus mengikuti kriteria tertentu pula gitu ya, termasuk tinggi badan seperti itu ya, Mas ya. Ya, betul, Oke, Mbak. nah, Mas, kita boleh ke tahap selanjutnya nggak nih, Mas? Yang paling Boleh. ditunggu-tunggu adalah pertanyaan nih dari netizen. Jadi kemarin kita udah menampung banyak banget pertanyaan, ada 1.500 yang masuk. Ini juga sudah ada sekitar 76 pertanyaan di Q&A, belum lagi yang di kolom chat gitu ya. Jadi kita akan membaca beberapa pertanyaan, semoga bisa menjawab gitu ya. Sebagian besar pertanyaan netizen terkait penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Nah, pertanyaan pertama nih Mas, dari backstage.live. Pertanyaannya adalah, tanda tangan dalam surat lamaran, apakah boleh menggunakan tanda tangan digital atau harus dengan tanda tangan basah nih? Gimana, Mas? Yang nggak boleh itu nggak ditandatangani, Mbak. Jadi boleh Gak aja. ada dong ya. Nggak. Jadi Oke. teman-teman boleh menggunakan tanda tangan digital atau spesimen boleh, atau tanda tangan basah juga boleh. Yang penting berwarna hitam. Seperti itu. Yang nggak boleh itu tadi yang saya sampaikan. Yang nggak boleh nggak ditandatangani. Gitu Mbak. Jadi bebas. Mau tanda tangan digital boleh, mau tanda tangan spesimen juga boleh. Dan pastikan juga di surat lamaran jangan lupa tempelkan e-materainya. Gitu Mbak. Oke, jadi intinya adalah harus ditandatangani ya teman-teman, boleh tanda tangan digital maupun tanda tangan basah. Tapi yang harus diperhatikan warnanya itu harus hitam ya Mas ya, kalau Harus nggak salah hitam. ya. Betul, harus hitam Harus sesuai dengan hitam. pengumuman kita. Nah, Ya, gitu. Itu juga nih teman-teman yang harus diperhatikan. Jadi kalian boleh nih tanda tangan basah atau tanda tangan digital, yang penting warnanya hitam. Oke, tanda tangan warnanya hitam. Oke, kita next ke pertanyaan kedua nih, Mas. Nah, pertanyaannya dari TSSAXY. Pertanyaannya adalah, Pak, untuk SLTA sederajat penjaga tahanan wajib punya sertifikat bela diri nggak? Atau mungkin sertifikat-sertifikat tertentu harus wajib punya nggak? sesuai di persyaratan yang kita sampaikan itu tidak menjadi syarat wajib ya Mbak. Jadi syarat wajibnya tetap yang sesuai dengan pengumuman. Cuman seandainya nanti di tahapan berikutnya nih, seandainya. Tapi untuk tahapan yang saat ini yang saya administrasi
itu tidak dibutuhkan dulu sertifikat bela diri. Nah, seandainya nanti teman-teman lolos ke tahapan berikutnya sampai nanti di keterampilan, ya. Nah, itu nanti silakan aja dibawa sertifikat atau mungkin teman-teman bisa langsung memperagakan kemampuannya teman-teman seperti apa. Bisa karate, taekwondo segala macam. Monggo. Bahkan dulu itu ada yang bawa apa tuh apa tuh pedang wushu gitu, terus ada yang bawa yang kayu itu gitu kan. Ya monggo aja nggak apa-apa, itu kan nanti memperagakannya nanti di saat apa namanya di saat tes keterampilan Mbak. Tapi untuk persyaratan wajib itu tidak ada persyaratan wajib begitu. Oke, jadi selama proses administrasi ini tidak ada syarat khusus terkait sertifikat ataupun kemampuan-kemampuan lainnya ya. Itu menjadi nilai tambahan aja kalau misalnya nanti teman-teman insya Allah lolos gitu ya di babak selanjutnya untuk menjadi poin plus teman-teman semua nih di mata tim verifikator selanjutnya gitu ya Mas ya. Ya Jadi betul nggak Mbak. wajib untuk saat ini. Jadi Mm-mm. silakan daftar dengan mensubmit syarat-syarat yang sudah disampaikan di lembar pengumuman seperti itu. Betul. Nah, oke, pertanyaan ketiga. Nah, ini cukup banyak banget nih Mas yang nanya terkait domisili, Mas. Gitu. Jadi pertanyaannya itu eh mau nanya nih Mas, surat domisili itu untuk yang KTP-nya tidak sesuai alamat domisili atau untuk domisili penempatan lokasi formasi gitu. Hmm. Gimana tuh Mas sebenarnya surat domisili ini untuk apa sih gitu? Ya, jadi nanti seandainya teman-teman sudah membuka akun nih, sudah mau mengunggah dokumen ya untuk format. Jadi kan kalau yang formasi khusus untuk yang membutuhkan surat keterangan domisili itu kan hanya untuk formasi yang SLTA sederajat ya, Mbak Vira ya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman dengan kualifikasi pendidikan non SLTA sederajat itu tidak perlu dipikirkan lah, karena itu tidak menjadi persyaratan. Nah, surat keterangan domisili ini dibutuhkan apabila misalnya gini, teman-teman mempunyai KTP Jakarta, cuman sekarang sedang berada misalnya di Sumatera Barat, misalnya begitu. Nah, teman-teman mau ngelamar di mana nih? Mau memilih formasi yang di Jakarta atau Sumatera Barat? Seandainya teman-teman memilih formasi yang untuk di Sumatera Barat, maka teman-teman yang tadi memiliki KTP Jakarta harus melampirkan keterangan domisili yang berada di Sumatera Barat, begitu. Kalau teman-teman memilihnya di Jakarta, ya nggak perlu karena KTP-nya sudah sesuai dengan formasi yang dipilih di mana, kayak gitu Mbak. Jadi hanya yang bagi tidak sesuai aja. Kemudian untuk lokasi tes, teman-teman tuh bisa memilih lokasi tes di mana aja sebenarnya gitu. Mau sesuai domisili atau tidak sesuai domisili, monggo aja, nggak ada masalah Mbak. Karena di sistem SSCSN-nya dimungkinkan untuk itu, lebih fleksibel, seperti itu Mbak Vira. Oke, jadi khusus surat domisili ini diperuntukkan untuk pelamar SLTA gitu ya Mas ya, karena Hmm. nanti untuk pelamar SLTA ini akan ditempatkan di formasi sesuai dengan yang Yang didaftarkan dia atau pilih. surat keterangan yang Ya, dilampirkan gitu ya, baik itu KTP maupun surat keterangan domisili gitu ya. Nah, ya. kalau terkait banyak juga soalnya nih Mas pertanyaan, Mbak aku boleh nggak tesnya di mana, formasi domisilinya di mana, formasinya di mana. Nah, kalau Nah, terkait tes sendiri itu berarti kita bisa milih ya Mas nanti ya. bisa milih. Oke, jadi kita bisa milih nih teman-teman. Jadi bisa disesuaikan dengan posisi teman-teman berada nih. Kalau kalian mungkin mobile gitu ya, itu bisa disesuaikan gitu. Betul. Dan kalau teman-teman yang KTP-nya sudah sesuai dengan formasi jabatan yang dipilih, itu nggak usah lagi unggah domisili, surat keterangan domisili. Karena surat keterangan domisili bagi orang yang sudah memilih sesuai dengan KTP itu tidak mandatori, Mbak, tidak wajib. Begitu. Oke, Yang tidak ya. wajib. Mm-mm. Oke, Tapi yang siap. tidak Jadi, memilih, yang tidak sesuai dengan domisili, itu wajib memilih mengunggah itu. Nanti kalau misalnya nggak mengunggah, misalnya nanti nih di akun verifikator teman-teman Kanwil Jawa Barat misalnya, ada muncul pelamar dengan KTP Jakarta misalnya gitu kan. Loh, ini kok ada KTP Jakarta? Terus nanti dilihatlah tuh Mbak di dokumen bawahnya kan, di dokumen selanjutnya. Ada nggak nih surat keterangan domisilinya? Kalau misalnya tidak mengunggah surat keterangan domisili, ya berarti mohon maaf, berarti tidak lolos seleksi administrasi begitu. Makanya pastikan kalau tidak memilih sesuai dengan KTP formasinya harus mengunggah surat keterangan domisili. Begitu Mbak. oke. Jadi tolong dicek lagi ya teman-teman, formasi yang dipilih itu sesuai dengan tempat di mana kalian berada saat ini gitu ya.
entah itu yang sesuai KTP atau domisili gitu ya Mas ya. Jadi tolong diperhatikan. Nah, ini mungkin pertanyaan selanjutnya itu masih kelanjutan terkait surat domisili ini nih Mas gitu. Pertanyaan selanjutnya itu dari BBNTA underscore menanyakan bahwa jika domisili dan KTP berbeda, maka pengisian alamat di surat pernyataan itu menggunakan yang mana nih Mas? Gitu. Di surat pernyataan, kalau di surat pernyataan, karena jadi kan di form untuk alamat itu kan diisi sesuai dengan domisili ya. Untuk di surat lamaran kan formatnya seperti itu tuh. Jadi teman-teman pastikan antara yang data yang diisi dengan di antara surat lamaran dengan surat pernyataan itu samain aja. Seandainya teman-teman di surat lamaran mengisi sesuai dengan domisili, ya berarti di surat pernyataan juga diisi dengan sesuai dengan domisili. Begitu, Mbak. Oke, jadi disesuaikan dengan surat domisili gitu ya Mas ya? Atau surat Ya. KTP, seperti itu ya Mas ya? Oke. Mm-mm. Nah, pertanyaan selanjutnya lagi nih Mas. Dari Muhammad underscore Nuri. Pertanyaannya adalah, apakah formasi S1 boleh pakai ijazah S2 ataupun S1 menggunakan ijazah SMA gitu? Atau seperti apa nih Mas? Hmm, Begini, yang pasti Mbak Vira dan teman-teman bahwa ketika teman-teman memilih jabatan dengan kualifikasi pendidikan SLTA, yang diunggah adalah ijazah SLTA. Walaupun pada prakteknya teman-teman mempunyai ijazah S1 nih, jangan gitu. Nah, jadi pastikan yang jabatan yang teman-teman pilih itu yang diunggah adalah sesuai dengan kualifikasinya. Nanti misalnya ada yang ngelamar jadi perancang peraturan perundang-undangan ya. Nah, yang dimintakan di sana S1 sarjana hukum. Walaupun teman-teman punya S2 magister hukum, jangan diupload ijazah S2-nya, upload aja ijazah S1-nya cukup. Begitu Mbak. Yang penting pastikan ijazah transkrip yang diunggah atau yang diupload itu sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dilamar. Begitu Mbak. Jadi dibaca lagi, disesuaikan dengan kriteria formasi yang kita daftarkan gitu ya Mas ya. Itu walaupun Betul. kita sudah punya ijazah S2 gitu ya, tapi karena formasi yang kita daftarkan kualifikasinya itu adalah sarjana sarjana gitu ya Mas ya, kita jadi harus mengupload atau mengunggah dokumen sarjana S1 gitu ya, bukan S2 Betul. kita gitu ya Mas. Jadi memang harus Betul. sesuai dengan formasi yang kita pilih seperti itu. Nah, terus Mas ada pertanyaan juga nih. Kalau misalnya ijazahnya belum keluar, boleh nggak sih Mas pakai SKL? Ya, jadi nah itu juga ada perbedaan sedikit ya untuk tahun ini. Jadi memang sesuai dengan peraturan Permenpan 6 dan ketentuan pelaksanaannya, itu yang dipersyaratkan adalah hanya dokumen ijazah saja. Jadi seperti Oke. SKL atau transkrip nilai sementara itu tidak diperkenankan, Mbak. Nah, jadi teman-teman yang belum dapat ijazah, ayo segera ngurus aja ijazahnya di sekolah atau di kampusnya masing-masing ya supaya cepat, masih masih keburu untuk bisa ngedaftar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oke. Jadi ini juga salah satu perbedaannya kalau sebelumnya misalnya dari kampus memang belum bisa mengeluarkan sertifikat ijazah gitu ya. Tahun ini kita tidak bisa mengakomodir gitu ya Mas ya untuk teman-teman yang memang baru ada SKL-nya aja gitu ya Mas. Karena memang harus mengupload dokumen ijazah gitu ya Mas Betul. ya. Ijazah. Ya, sesuai dengan pengumuman yang diminta adalah ijazah. Jadi Mm-mm. teman-teman diharapkan untuk mengunggah ijazah juga, jangan dokumen yang lain. Gitu, Mbak. Oke. Oke, baik. Jadi lagi-lagi coba dibaca dengan teliti syarat-syarat yang sudah disampaikan di pengumuman gitu ya. Apa saja sih ketentuannya, apa saja sih syaratnya. Untuk dokumen-dokumen di luar itu sebaiknya tidak dilampirkan seperti itu ya Mas ya. Ya, Jadi silahkan teman-teman lampirkan dokumen yang memang sudah diatur sesuai dengan ketentuan di pengumuman seperti itu. Nah, oke nih, pertanyaan selanjutnya Mas dari acara Visela. Pertanyaannya hmm. adalah, untuk proses scan dokumen, apakah harus menggunakan mesin scanner? Apa boleh menggunakan APK scanner di HP kayak cam scanner gitu, Mas?
Ini pertanyaannya banyak banget loh Mas ditanyain gitu. Monggo Mas dijawab. Ya, yang penting itu bisa terbaca dengan jelas. Itu aja. Mau pakai cam scanner boleh, mau pakai mesin scanner boleh ya, atau mau gimana caranya lah ya, apapun aplikasinya. Yang penting nanti ketika teman-teman habis scan tuh dokumennya dan setelah diunggah, itu nanti bisa terbaca dengan jelas, nggak blur atau nggak burem, nggak korup ya dokumennya, sehingga nanti verifikator pun bisa membaca dengan baik dan apa namanya bisa melakukan validasi terkait dengan dokumen yang teman-teman unggah gitu. Jadi nggak ada masalah Mbak mau pakai apapun itu, yang penting dapat terbaca dengan jelas gitu. Jadi Dan semua pastikan sebenarnya dipermudah berwarna, gitu ya intinya Mas. itu. Jika syaratnya diminta Oke. berwarna, pastikan berwarna gitu. Jangan Oke, hitam putih mesinnya. lagi-lagi gitu ya. Pokoknya sesuai dengan ketentuan. Nah, terkait scanner ini gitu ya, monggo aja teman-teman mau pakai mesin scan yang besar yang di mesin fotokopi atau misalnya kalian mau pakai handphone, apalagi kan sekarang udah banyak ya aplikasi-aplikasi scanner yang canggih gitu. Yang terpenting Ya, adalah informasinya itu jelas gitu ya, Mas ya, dan sesuai dengan ketentuan. Seperti itu ya, Mas ya. ya, betul. Oke, siap. Makasih, Mas. Nah, pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya sih ini udah dijawab ya kayaknya tadi, tapi aku tanyakan ulang nih ya, Mas ya. Nih, berdasarkan peraturan itu kan umur maksimal 35 tahun nih, gitu. Kalau misalnya di tanggal 30 bulan ini sudah 36 tahun, namun tanggal 28 sudah submit, kira-kira bisa lolos seleksi administrasi nggak nih, Mas? Gimana Sepertinya tuh, Mas? otomatis ketolak sistem, Mbak. Bukan, jadi emang by sistem SSCS ini udah ketolak. Karena sudah lewat dari batas usia yang ditentukan. Karena kan maksimal 35 tahun ya. 35 tahun yang dimaksud itu 35 tahun 0 bulan 0 hari begitu. Jadi sepertinya sudah otomatis ketolak by sistem. Kalau misalnya teman-teman sudah lewat 35 tahun. Begitu, Mbak. Oke, jadi tadi sesuai yang disampaikan oleh Mas Teguh di awal tadi bahwa batas usia maksimalnya adalah 35 tahun 0 bulan gitu ya Mas ya. Jadi tolong diperhatikan sekali bahwa mungkin teman-teman yang sudah melewati batas usia tersebut walaupun hanya beberapa hari gitu ya, nanti secara sistem akan terdeteksi gitu ya Mas ya, apakah akan lanjut atau tidak, walaupun sebenarnya kita sudah bisa memetakan nih gitu ya teman-teman kira-kira bisa lanjut apa enggak nih gitu, karena sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa batas usia 35 tahun itu 35 tahun 0 hari 0 bulan seperti itu ya Mas ya. Ya, betul, Mbak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas dari Peter underscore Jiat. Kak, kalau nggak lolos kedinasan, apakah bisa ikut CPNS nih Kak? Karena Kementerian Hukum dan HAM kan baru nih selesai melakukan seleksi sekolah kedinasan dan sekarang masih berproses nih. Nah, mungkin yang gugur dari tahap selanjutnya bisa nggak ikut CPNS, Kak? Ya, sepertinya bisa Mbak, karena secara sistem itu berbeda ya. Kalau untuk sekolah kedinasan itu kan sistemnya, aplikasinya itu Sekdin ya, yang punyanya BKN tuh. Kemudian kalau misalnya untuk CASN ini dia SSCASN. Nah, kalau memang teman-teman tidak berhasil melanjutkan ke tahapan berikutnya di sekolah kedinasan, monggo dicoba saja untuk mendaftar di SSCASN Mbak. Begitu. Oke, jadi buat teman-teman mungkin yang kemarin baru mengikuti seleksi sekolah kedinasan Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, dan mungkin belum lolos ke tahap selanjutnya, bisa mendaftar di seleksi CPNS tahun 2024 ini ya Mas ya. Jadi ayo segera didaftar, segera dilihat nih formasi apa yang paling sesuai dengan kalian gitu ya, agar bisa ikut pendaftaran sebelum tanggal yang sudah ditentukan gitu ya Mas ya. Sebelum 6 September kita masih tunggu ya Mas ya. Ya, betul Mbak Fira. Nah, Mas, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Dari now underscore awi. Ini juga pertanyaan yang paling banyak ditanyakan sebenarnya Mas. Pertanyaannya adalah, apakah untuk kualifikasi S1 hukum itu dapat didaftar oleh S1 ilmu hukum? Nah, ini gimana nih Mas perbedaan penamaan sarjana S1 hukum dan S1 ilmu hukum? Ini seperti apa nih Mas? Itu
Sama aja sih Mbak sebenarnya S1 hukum dengan sarjana ilmu hukum itu ya. Nah, jadi gini, yang pasti nanti ketika teman-teman di SSCSN itu telah login, udah bisa login ya, udah dapat user, password, nanti kan memilih instansi dan jabatan apa yang akan dilamar tuh. Nanti kan itu berdasarkan kualifikasi pendidikan terlebih dahulu. Seandainya nanti teman-teman memasukkan sarjana apa namanya ilmu hukum ataupun hukum, nanti kan akan muncul jabatan apa saja listnya tuh yang bisa dipilih untuk kualifikasi pendidikan tersebut. Itu sama aja Mbak, bisa. Oke, nah jadi ini sahabat pengalaman sudah terjawab ya, akhirnya pecah telur nih pertanyaan-pertanyaan yang lumayan banyak banget nih. Apakah bisa S1 hukum, daftar S1 ilmu hukum? Jawabannya adalah bisa ya Mas ya. Nanti akan disesuaikan by system seperti itu ya Mas ya. Walaupun mungkin Betul. penamaannya berbeda. Oke, Hmm. siap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Untuk Wanda Fah, pertanyaannya adalah, tadi terkait surat domisili. Apakah surat domisili itu harus pakai imaterai, Mas? Oh ya. Untuk surat keterangan domisili itu Hmm? tidak perlu menggunakan imaterai. Yang wajib imaterai cukup di dokumen surat lamaran dan pernyataan saja, Mbak. Begitu. Oke. Nah, jadi surat domisili itu nggak perlu imaterai ya teman-teman gitu ya. Jadi Nggak perlu. memang semua ketentuan itu sudah disampaikan secara detail di pengumuman ya Mas. Jadi Ya, mohon yang dibaca lagi. Gimana Mas? yang penting ada pengesahannya. Itu aja. Ya dari desa, kelurahan begitu. Yang penting ada pengesahan keterangan domisili. Nggak perlu pakai materai. Oke, tuh jadi menurut Mas Teguh tidak perlu pakai matra ya, jadi hanya perlu pengesahan dari desa setempat seperti itu. Nah, aku juga mau mengingatkan nih kepada sahabat pengayoman untuk mengupload surat lamaran dan pernyataan itu harus sesuai dengan template gitu. Jadi jangan dihapus tuh poin-poin yang diberikan gitu ya Mas Teguh ya. Jadi Betul. memang harus sesuai dengan template-nya ya Mas. Ya, surat pernyataan Nanti dan surat lamaran itu jangan diubah-ubah formatnya. Kadang-kadang gini Mbak Vira, ada format tahun yang sebelumnya. Karena kan kita setiap tahun pasti melakukan update ya terkait dengan poin-poin yang ada pada surat lamaran dan pernyataan. Karena memang dinamika ketentuan peraturan perundang-undangannya juga berubah begitu. Nah, kadang-kadang dalam melakukan verifikasi kami menemukan bahwa mereka itu mengunggah format surat pernyataan atau surat lamaran itu dari tahun-tahun sebelumnya. Saya nggak tahu tuh apakah dapat dari internet atau masih ada arsip di filenya ya, di file laptopnya masih ada, terus tinggal mereka perbarui aja begitu. Nah, tanpa melakukan pengecekan kembali sesuai dengan pengumuman yang telah kami sampaikan. Jadi teman-teman pastikan itu sudah sesuai dengan format yang telah kami sampaikan, dan itu sudah teman-teman gampang kok, nggak perlu capek-capek ngonsep, nggak perlu capek-capek ngetik ya, tinggal ngisi nama aja, formatnya sudah ada di web csn.kemenkumham.co.id, tinggal download di situ, tinggal diisi, unggah, tanda tangan dan tempel emetre gitu. oke, jadi sebenarnya tuh semuanya sudah difasilitasi oleh Biro SDM Setjen Kumham ya Mas ya. Jadi teman-teman tinggal mengikuti aja step by stepnya, dilihat secara detail informasi pengumuman yang ada di websitenya casn.kemenkumham.go.id, dilihat syarat-syaratnya apa aja, template-nya seperti apa, jika memang sudah ada silahkan gunakan yang sudah ada gitu ya. Jadi kalau bisa jangan membuka-buka dokumen yang sudah lalu gitu ya, tapi memang kita fokus mengikuti step by step dari pengumuman yang baru dikeluarkan gitu ya Mas ya. Dan juga pantau terus informasinya di @biro SDM Setjen Kumham dan juga Instagram @kemenkumham.ri untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate mengenai penerimaan CPNS tahun 2024 ini. Seperti itu ya Mas ya. Betul. Ya, sama tambahan Mbak, barangkali ada juga yang bertanya terkait dengan format surat pernyataan dan lamaran kan, kalau kita unduh tuh ada headernya ya, format surat lamaran yang paling Oke. atas itu. Nah, itu boleh Di dihapus atasnya apa gitu ya enggak Mas ya. gitu kan? Heeh. Nggak apa-apa, Betul. dihapus aja. Heeh. Terus Oke. kalau misalnya ada juga yang mereka itu bukan lulusan luar negeri gitu kan. Kan kalau lulusan luar negeri kan wajib melakukan mengunggah surat pernyataan penyetaraan ya dari Kemendikbud. Tapi mereka enggak, mereka lulusan dalam negeri gitu kan. Ya udah poinnya dihapus boleh gitu. Terus kalau misalnya mereka telah
telah mendaftar sesuai dengan surat keterangan sesuai dengan domisilinya, berarti kan tidak diperlukan ya, mereka tidak perlu mengunggah scan surat keterangan domisili. Mau dihapus di surat lamaran boleh, monggo aja, nggak ada masalah. Yang penting poin-poin yang wajib, yang tidak ada tanda bintangnya tuh, kalau kita lihat di format lamaran, nah itu jangan sampai diubah atau dihapus begitu. Oke. Jadi tolong diperhatikan ya teman-teman. Ini udah di-spill banyak banget nih sama Mas Teguh untuk diperhatikan step by step-nya gitu ya. Apa aja yang boleh dihapus, apa aja yang sebenarnya tidak boleh dihapus. Jadi pokoknya perhatikan kalau di format surat pernyataan itu untuk yang bertanda bintang itu tidak boleh dihapus gitu ya Mas Teguh ya. Kalau Yang sisanya tanda mungkin boleh. yang tanda bintang itu adalah bagi formasi khusus. Misalnya kayak gini, kan Oke. kalau di yang formasi nomisal TA itu kan ada yang STR ya, surat tanda registrasi. Nah, STR itu kan wajib untuk pelamar yang formasi nakes seperti perawat, apoteker dan bidan, dokter juga tuh. Nah, seandainya nih teman-teman ada salah satu teman kita yang mau ngelamar jadi kurator keperdataan ya misalnya. Nah, kan ada poin nomor 9 tuh surat tanda registrasi yang terbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan. Itu mau dihapus ya monggo aja, nggak apa-apa. Karena kan Oke. dia daftarnya kan kurator, tidak sehingga tidak membutuhkan STR gitu. Kemudian ada juga yang surat keterangan dokter untuk menerangkan jenis disabilitas. Sedangkan teman-teman ini bukan merupakan penyandang disabilitas gitu. Ya monggo itu dihapus, nggak apa-apa. Kemudian juga tautan link juga yang untuk formasi disabilitas kan juga wajib ya melampirkan. Nah, kalau teman-teman bukan disabilitas ya dihapus aja poin ke-11-nya begitu. Tapi yang dari wajib-wajibnya nih seperti KTP, pernyataan, lamaran, akta kelahiran, ijazah dan segala macamnya itu, nah itu jangan dihapus. Begitu, Mbak. Oke, jadi memang surat pernyataan itu dibuat untuk general ya Mas ya, untuk semua formasi yang dibuka, tapi masing-masing formasi ini punya ketentuan sendiri gitu ya Mas ya. Jadi Betul. silahkan sesuaikan saja dengan formasi yang sahabat Payoman akan lamar, seperti itu ya Mas. Ya, yang boleh diubah itu hanya per surat lamaran ya. Kalau surat pernyataan itu nggak boleh. 10 poin itu tetap harus ada. Teman-teman Oh, nggak boleh hapus. Kalau di surat pernyataan teman-teman menghapus salah satu atau mengubah poinnya, kami mengartikan bahwa teman-teman tidak bersedia untuk memenuhi persyaratan yang kami tentukan begitu Mbak. Karena itu adalah persyaratan pernyataan wajib ya oleh teman-teman gitu. Sepertinya nih contoh bersedia mengabdi di Kemenkumham, tidak pindah instansi sekurang-kurangnya 10 tahun misalnya gitu ya. Terus nanti teman-teman ubah nih jadi 2 tahun gitu. Nah, itu nggak bisa. oke, jadi ingat ya, hanya surat lamaran yang boleh diubah. Tapi kalau surat pernyataan tidak boleh sama sekali karena itu berisi pernyataan kesiapan teman-teman untuk ditempatkan di Kementerian Hukum dan HAM. Seperti itu ya Mas ya. Betul, pernyataan Nah, diri lah. betul. Nah, jadi surat lamaran dan pernyataan tersebut bisa diunduh di website casn.kemenkumham.go.id. Jadi jangan lupa untuk terus pantau website casn.kemenkumham.go.id. Seperti itu ya Mas ya. Ya, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Nah, ini nih Wow. katanya banyak Cukup juga yang banyak ya nanya, Mbak Vira ya pertanyaannya ya. Memang luar Mas biasa. ini baru Dari mungkin teman-teman. ya 5% dari pertanyaannya ya Mas ya. Wow. Kalau kita ikutin pertanyaan dari netizen Kayaknya kayaknya nggak mungkin kita harus selesai-selesai sampai kita seminggu live-nya ya. ya. Oh, bisa seminggu. Kita bisa Apa seminggu nanti nih di ada sini. part 2 kali ya? Wah, jangan di-spill dulu dong Mas. Oh gitu, siap. Oke. Nah, oke nih Mas. Kita pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Nah, katanya nih Mas, SKD tahun ini tuh kita bisa pakai nilai SKD tahun sebelumnya ya Mas. Itu bener gak sih? Ya, jadi memang ada ketentuan dari Menpan RB itu, teman-teman juga bisa nanti mungkin browsing ya atau unduh itu keputusan Menteri Pan RB nomor 344 tahun 2024 tentang penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar tahun anggaran 23 dalam pengadaan pegawai negeri sipil di tahun anggaran 2024. Tapi emang itu tetap ada syarat dan ketentuan berlakunya Mbak Fira. Jadi bunyinya seperti ini ya, saya bacakan bahwa pelamar pada pengadaan PNS tahun anggaran 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh dalam seleksi pengadaan PNS tahun anggaran 2023. Nah, kemudian pelamar dapat memilih nanti tuh
bisa milih mau menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2024, tapi setelah uh, memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman itu melamar di sistem seleksi CASN ya, SSCASN BKN dengan menggunakan nomor induk kependudukan yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, melamar pada jenjang pendidikan yang sama. Jadi kalau misalnya dulu teman-teman ngelamarnya SMA, terus dapat nilai 400 misalnya nilai SKD-nya. Terus sekarang mau ngelamar formasi S1, jabatannya perancang peraturan perundang-undangan misalnya karena udah punya ijazah S1. Tapi memakai nilai yang 400 nggak bisa karena itu hanya untuk jenjang pendidikan yang sama. Jadi kalau teman-teman dulu ngelamar jenjang pendidikan SMA, nilai tersebut juga bisa digunakan untuk jenjang pendidikan yang sama gitu. Kemudian dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda. Nah, itu tadi asalkan jenjang pendidikannya sama, boleh ngelamar untuk jenis jabatan yang berbeda di tahun anggaran 2024 ini, Mbak Fira. Selanjutnya, dapat juga melamar pada instansi yang sama atau yang berbeda pada penyelenggaraan PNS di tahun anggaran 2024. Nah, terus selanjutnya memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024. Jadi kan setiap tahun itu ada penetapan juga ya dari Menpan terkait dengan nilai ambang batas. Itu nanti bisa teman-teman lihat di keputusan Menpan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan PNS tahun anggaran 2024. Nah, kalau teman-teman nilainya memenuhi nilai ambang batas yang ditentukan dalam Cap Menpan tersebut, monggo aja, gak ada masalah. Dan yang paling penting, Mbak Fira, nantinya yang mau menggunakan nilai SKD tahun 2023 ini harus dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi pada pengadaan PNS tahun 2024. Begitu. Jadi walaupun teman-teman udah ikut SKD nih tahun 2023, artinya kan teman-teman sudah lulus administrasi ya di tahun 2023. Nah, di tahun 2024 ini kalau teman-teman tidak lulus seleksi administrasi, nggak bisa menggunakan nilai itu ya, otomatis gugur juga. Tapi kalau lulus, baru nanti akan muncul konfirmasi di akun SSCSN teman-teman, apakah akan menggunakan nilai SKD tahun 2023 atau akan mengikuti SKB kembali di tahun 2024. Begitu, Mbak? Oke, nah jadi ini adalah sebuah perbedaan yang sangat menyenangkan juga walaupun agak gambling nih mas sebenarnya ya. Jadi buat Mm-mm. sahabat pengayoman yang sebelumnya tahun lalu sudah mengikuti seleksi CPNS ya dimanapun itu gitu ya bisa menggunakan nilai SKD kalian untuk tahun ini seperti itu ya mas ya. Betul, jadi harus milih salah satu ya. Apakah teman-teman mau menggunakan nilai SKD atau ikut tes di 2024? Nggak bisa dua-duanya. Saya mau makin nilai deh 400, tapi kalau misalnya nanti saya ikut SKD tahun 2024 nilai saya jadi 450, saya mau pakai yang 450, nggak boleh kayak gitu, Mbak Fira. Kalau gitu sistemnya ngambil nilai tertinggi ya mas ya. Iya, itu namanya sistem. Jadi kalau teman-teman memilih menggunakan nilai SKD 2023, teman-teman nggak akan mengikuti lagi SKD di tahun 2024 gitu. Oke, jadi pokoknya teman-teman itu harus memilih nih, kira-kira Ya. nilai mana yang mau teman-teman gunakan, terutama untuk teman-teman yang sudah mendapatkan nilai SKD tahun lalu dan akan digunakan lagi di tahun ini. Tapi juga dengan ketentuan yang tadi ya Mas ya, kalau Betul. misalnya NIK-nya itu harus sama, lalu jenjang pendidikan yang akan dilamar di formasi tersebut itu harus sama juga. Lalu harus memenuhi nilai ambang batas dan yang paling penting adalah teman-teman harus lulus seleksi administrasi dulu seperti itu ya Mas ya. Baru nanti ada tahapan selanjutnya itu kita bisa memilih akan menggunakan nilai SKD tahun ini atau SKD tahun lalu atau ikut tes tahun ini. Seperti itu ya Mas ya. Ya, dan juga nanti misalnya teman-teman itu yang kalau misalnya teman-teman nanti memilih untuk ikut SKD tahun 2024 ya, itu nanti otomatis yang akan keluar nilainya yang digunakan adalah yang SKD 2024 gitu. Misalnya teman-teman setelah berpikir-pikir gitu kan ya, oke ini nilai saya kurang tinggi deh kemarin, saya ikut SKD aja deh gitu kan di tahun 2024 gitu. Nah, nanti yang akan digunakan ada 2024. Walaupun hasilnya nilai SKD 2024 tahun 2023, tapi nanti dalam perankingan 3 kali formasi untuk ke tahapan berikutnya tetap yang digunakan adalah 2024 karena teman-teman telah memilih untuk mengikuti SKD tahun 2024. Begitu, Mbak.
Oke, nah Mas, terkait eh, pembukaan CPNS ini nih Mas, kalau misalnya ada lagi nih yang bertanya, Mas, aku bisa nggak menggunakan nilai tes SKDP 3K untuk tes CPNS itu bisa nggak Mas? Beda. Beda Kalau ya. P3K itu namanya seleksi kompetensi. Jadi seleksinya itu berbeda. Mereka itu kalau P3K itu nanti kompetensi seleksi kompetensinya itu manajer dan sosiokultural serta kompetensi teknis. Sedangkan kalau untuk CPNS itu tadi seleksi kompetensi dasar yang terdiri dari TWK, TIU dan TKP ya. Jadi berbeda, Mbak. Nggak bisa. Itu adalah sesuatu hal yang sangat berbeda. Oke, jadi fokus ya teman-teman. Jika penilaian pembukaan CPNS tahun 2024 ini memang fokus pada nilai SKD di CPNS 2023 atau periode sebelumnya, seperti itu ya Mas ya. Jadi tidak bisa dari tes P3K digunakan untuk tes CPNS, itu dua jalur yang berbeda, seperti itu ya Mas ya. Tuh. Oke, siap. Nah, Mas, kita mau ini nih Mas, bertanya nih sama Mas Teguh, karena ini tuh udah banyak banget pertanyaan gitu. Tapi mungkin ada satu pertanyaan yang belum boleh di-spill secara detail gitu, tapi mungkin Mas Teguh bisa sharing sedikit. Banyak banget yang nanya masalah tes kesehatan nih Mas, Hmm. gitu. Nah mungkin Mas Teguh bisa sharing atau memberikan gambaran mengenai tes kesehatan ini nih, apa aja gitu ya. Sebelum nanti mungkin akan kita bahas di next live Instagram gitu Mas. Ya, Silakan Mas. jadi yang pertama pesan saya kepada teman-teman adalah mari kita fokus dulu kepada setiap tahapan seleksinya. Tes kesehatan itu merupakan bagian dari seleksi kompetensi bidang tambahan atau SKB tambahan ya, yang mana sekarang ini kita masih dalam proses seleksi administrasi dulu nih. Setelah seleksi administrasi, nanti baru kita lanjut bahas tentang SKD. Nah, setelah nanti bahas SKD, baru nanti kita bahas SKB. Mungkin nanti ada part 2, part 3 ya, Mbak. Pastinya Panjang ya teman-teman, Mas. ya, yang pasti pesan saya adalah teman-teman, ayo jaga kesehatan semuanya, ya. Persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Perhatikan setiap pengumuman atau informasi-informasi resmi dari Kemenkumham terkait dengan pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 dan jangan sampai termakan informasi-informasi liar atau informasi-informasi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan Kementerian Hukum dan HAM. Sasi Kemenkumham tidak dipungut biaya dan segala prosesinya dilakukan dengan transparan. Begitu Mbak Fira dan teman-teman Wah, semua. terima kasih banyak Mas Teguh sudah meluangkan waktunya dan menjawab pertanyaan yang mungkin ini hanya 5% ya dari pertanyaan netizen gitu. Cuman semoga ini bisa menjawab gitu ya pertanyaan-pertanyaan atau poin-poin penting yang banyak ditanyakan oleh netizen nih terkait penerimaan CPNS tahun 2024 gitu. Yang pasti kami ingin sekali membantu teman-teman semua, mempermudah teman-teman semua untuk bisa gitu ya ikutan mendaftar di seleksi penerimaan CPNS 2024. Informasi yang kami sampaikan pun akan dilakukan secara berkala seperti itu ya Mas ya. Jadi ini juga membuat teman-teman tuh nggak bingung gitu ya dengan informasi yang terlalu banyak gitu ya. Jadi mungkin pesannya dari Mas Teguh tadi bahwa mungkin banyak banget nih yang udah pada takut atau worry tes kesehatan kenapa ada seperti itu ya. Bahwa percayalah bahwa step by step yang sudah disampaikan gitu ya sesuai dengan pengumuman itu adalah step by step yang sesuai dengan urutannya dan harus memang dilalui gitu. Nah, untuk saat ini teman-teman kami minta fokus untuk bisa secara maksimal gitu ya menyiapkan diri untuk melengkapi semua administrasi ataupun persyaratan yang sudah diberikan atau diumumkan melalui casn.kemenkumham.go.id seperti itu ya Mas ya. Jadi melalui pengumuman resmi kami, syarat-syaratnya, ketentuannya, formasinya itu sudah dijelaskan secara detail. Jadi kami harap teman-teman semua untuk bisa membaca dengan detail informasi tersebut gitu ya. Jika memang masih ada yang ditanyakan, bisa menghubungi call center dari Biro SDM Setjen Kementerian Hukum dan HAM gitu ya, ataupun mungkin bisa mengupdate informasi di website casn.kemenkumham.go.id atau di media sosial Instagram @biro SDM Setjen Kumham dan juga @kemenkumham RI. Seperti itu ya Mas ya. Nah, Betul. Mas Teguh, sebelum menutup acara ini aku boleh minta tolong nggak kamu memilih 2 pertanyaan yang menurut kamu paling
oke nih bisa menjawab semua kegelisahan teman-teman. Kira-kira dari pertanyaan itu, pertanyaan apa nih Mas yang paling oke gitu Mas? Oke, yang pertama itu sepertinya yang dari siapa sih tadi itu? Yang domisili itu loh, Mbak. Oh, Yang yang dari domisili. mm, DAM Dam 301293 ya? 301293. Oke. Oke, ini nggak settingan Lalu, ya, Mbak Fira dan oke, teman-teman satu ya. lagi Mas. Ini satu lagi, hmm, Banyak nih, saking bingungnya satu nih. lah, satu lagi Mbak Fira lah yang milih. Jadi kita Oh, biar impas satu-satu. oh dilempar ya. Oke, nanti pengumuman pemenang akan kita sampaikan di Instagram Story @Kemenkumham.ri. Jadi coba dipantau gitu ya. Apakah satu orang ini termasuk teman-teman nih gitu yang berhasil mendapatkan e-wallet senilai Rp50.000. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih lagi Mas Teguh untuk Terima kasih, kesempatannya sama-sama. ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan kami juga pesan banget nih untuk teman-teman yang mau melamar di CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024 ini untuk terus semangat gitu ya. Jangan pantang menyerah, jangan takut dulu, dibaca baik-baik persyaratannya gitu ya. Kami tunggu sampai tanggal 6 September 2024 untuk pendaftaran administrasinya. Untuk pendaftarannya sendiri nanti bisa di daftar.sscisn.bkn.go.id. Seperti itu ya Mas ya. Dan jangan lupa pantau terus website dari cisn.kemenkumham.go.id dan juga media sosial kami di Biro SDM Setjen Kumham dan juga @Kemenkumham.ri untuk mendapatkan informasi terupdate. Dan yang perlu di-highlight bahwa semua proses seleksi dari CPNS tahun 2024 di Kementerian Hukum dan HAM ini tidak dipungut biaya apapun. Jadi jangan percaya dengan tawaran dari siapapun dan dimanapun, karena semua informasinya itu harus dari laman resmi Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dan semua juga bisa dipantau ya Mas ya. Jadi semua prosesnya terbuka dan transparan. Seperti itu. Nanti mungkin kita akan tunggu apakah ada live Instagram selanjutnya untuk membahas tahap selanjutnya dari seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM ini. Seperti itu ya Siap, Mas Mbak Teguh Fira. ya. Baik, Jangan baik. kapok ya Mas, kita minta bantuan lagi untuk sharing nih sama Betul, teman-teman. justru kami senang bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua, Mbak. Satu keluarga Baik, begitu. nah buat sahabat pengayoman yang mungkin ketinggalan gitu ya, tadi mungkin masih di jalan, bisa langsung melihat lagi reels ini gitu ya di Instagram Kementerian Hukum dan HAM, juga di Instagram @birosetjen Kementerian Hukum dan HAM. Oke, baiklah kalau gitu kita akhiri sharing bareng Yomin sore ini. Terima kasih Mas Teguh, terima Terima kasih kasih, sahabat pengayoman sama-sama. semuanya. Thank you. Selamat sore. Semangat. Oke, izin live ya Mas. Ya.